anak-anak ibu kelas 10. Apa kabarmu hari ini? Ibu harap dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, sehingga kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini. Kalau minggu lalu ibu sudah menerangkan bagaimana pengolahan sumber daya manusia, bagaimana pengelolaan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi secara personal untuk bisa dapat digunakan dalam produktif ketika bekerja secara profesional. Nah, untuk itu pada minggu ini atau hari ini pembelajaran kita yaitu membahas soal-soal terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Yang harus kamu lakukan adalah kamu akan menjawab soal nomor 20 sampai dengan soal nomor 29. Kamu tuliskan optionnya saja di buku tulismu. Contoh, ketika kamu menjawab nomor 20 jawabannya adalah A, maka kamu akan tuliskan A di buku tulismu. Maka kamu masuk kembali ke Edmodo dan take quiznya. Di take quiz, lihat soal sesuai dengan nomor, maka klik jawaban yang sudah kamu tulis di buku tulismu dan kumpulkan atau kerjakan kuis tersebut tidak telat karena batasnya sampai dengan jam 9 malam. Bagi anak-anak ibu yang tidak mengerjakan untuk penugasan minggu-minggu lalu, segera bertobat agar itu segera dikerjakan ya, karena sudah cukup alasan-alasan yang sudah kamu berikan pada ibu untuk minggu-minggu yang lalu. Oke, baik, kita akan masuk pada soal-soal berikut ini. Di nomor 20 kita akan mulai, yaitu sumber daya manusia merupakan modal yang dimiliki organisasi yang harus dikembangkan. Pernyataan tersebut merupakan esensi dari teori. A. Modal manusia. B. Kelangkaan sumber daya. C. Sumber daya berkelanjutan. D. Mempertahankan sumber. Silakan dijawab. Kita masuk soal nomor 21. Menurut Robinson dalam Merjugit yang dituliskan tahun 1992 pada bukunya yaitu Manfaat Pelatihan bagi Organisasi, meliputi A. Alat untuk memperbaiki atau penampilan kemampuan individu atau kelompok dengan harapan memperbaiki performance organisasi. B. Memperbaiki sikap terhadap pekerjaan pimpinan atau karyawan. C. Memperbaiki standar keselamatan kerja. Atau D. Jawaban A, B, dan C semua benar. Silakan kamu pilih. Kita masuk soal nomor 22. Anggota tim yang berperan menerjemahkan ide-ide ke dalam realistis sehingga berfungsi sebagai implementator, yaitu A. Ideator, B. Inventor, C. Technical Gatekeeper, D. Market Gatekeeper. Di antara jawaban ini, manakah yang menjadi anggota tim yang berperan menerjemahkan ide-ide ke dalam realistis sehingga berfungsi sebagai implementator? Baik, untuk soal nomor 23, salah satu metode pelatihan karyawan operasional di mana cara pembelajarannya dengan memberikan latihan terhadap apa yang dipelajari training sehingga memperoleh suatu keterampilan tersebut. Tertentu disebut apakah dia, apakah tanya jawab, kemudian apakah dia dibentuk drill atau diskusi atau pemberian tugas belajar. Minggu lalu ini sudah ibu terangkan, silakan dijawab dan dianalisa. Oke, kita masuk pada soal nomor 24. Salah satu prinsip dalam membuat performance target yang efektif adalah setiap pemimpin harus berperan seperti seorang coach atau pelatih, di mana dia harus memimpin karyawannya untuk menghadapi kompetitor dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu disebut A. Spesifik, B. Agreed, C. Realistic, D.
time bound yang menjadi jawabanmu. Oke, kita lanjut nomor 25. Kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer dan eksekutif organisasi antara lain: A. Pandai berfantasi, B. Berpikir secara lokal dan bertindak secara global, C. Tidak menerima suasana chaos, D. Menggerakkan harapan dan keyakinan diri para staf. Di manakah yang harus dimiliki seorang manajer dan eksekutif organisasi? Oke, lanjut di nomor 26. Suatu aktivitas yang mendefinisikan bagaimana tugas dan kewenangan dan sistem serta organisasi serta diintegrasikan dalam unit organisasi dan pekerjaan individu disebut: A. Pengembangan organisasi, B. Desain jabatan organisasi, C. Perencanaan SDM, D. Pelatihan dan pengembangan. Manakah kira-kira jawabanmu? Oke. Nah, kemudian nomor 27. Konsep yang memberikan gambaran mengenai riset SDM dan sistem informasi adalah: A. Menentukan kebutuhan strategi dan filosofi SDM yang utama dalam organisasi. Kemudian B. Menjamin kesehatan hubungan antar dan intra unit kerja dan membantu kelompok dalam organisasi memulai dan mengelola perubahan. C. Menjamin basis dan informasi SDM dalam organisasi. D. Menjamin hubungan yang sehat antara karyawan dan manajemen dalam organisasi. Oke, nomor 28. Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan satu organisasi dalam pencapaian tujuan yaitu: A. Misi, B. Motivasi, C. Komunikasi, D. Kapabilitas. Silakan dipilih jawabannya. Kemudian soal yang terakhir yaitu konsep yang memberikan rumusan mengenai kapabilitas yang harus dimiliki individu untuk melakukan satu jabatan atau pekerjaan berdasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan disebut: A. Kompetensi, B. Model kompetensi, C. Standar kompetensi, D. Pelatihan berbasis kompetensi. Yang manakah kira-kira jawaban di nomor 29? Silakan kamu tentukan. Oke, baik anak-anak, ibu, demikian untuk evaluasi kita hari ini. Jawaban-jawaban yang sudah tadi kamu tuliskan, silakan kamu tag quiz di Edmodo, kembali lagi ke Edmodo, dan kamu klik sesuai dengan nomor yang sudah kamu jawab. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, nak. Sampai jumpa untuk pertemuan kita yang akan datang. Salam sehat, God bless you, bye-bye.